Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah, para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah masuk tanggal 20 dari bulan Safar 1447 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan untuk kita kembali melanjutkan pelajaran dan pembahasan kita masih di pembahasan Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Kita masih di pembahasan bab yang ke-44, Babu Masya Allah wa Syi'ta, bab tentang ucapan atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Beberapa dalil yang disampaikan oleh muallif sudah kita bahas. Berikutnya kita akan membahas dalil terakhir yang disampaikan di dalam bab ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berkata muallif rahimahullahu ta'ala, wal ibni Majah anit Tufaili akhi Aisyata li ummiha qala ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud qultu innakum la antumul qaum laula annakum taqulun Uzairun ibnullah qalu wa antum la antumul qaum laula annakum taqulun Ma sya'allahu wa sya'a Muhammadun. Thumma marartu binafarin minan nasara. Fakultu innakum la antumul qawm. Laula annakum taqulun al-masihu ibnullah. Qalu wa antum la antumul qawm. Laula annakum taqulun Ma sya'allah wa sya'a Muhammad. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى الرؤيا أخبر بها من أخبر منكم wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammadun walakin qulu ma syaa Allah wahdah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, riwayat ini terdapat di Sunan Ibnu Majah, juga ada di Musnad Imam Ahmad, wa sahahahu Al-Albani fi Sahihah. Disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya As-Sahihah. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah,
Di sini muallif rahimahullahu taala beliau menyampaikan dalil terakhir di dalam bab ini, riwayat dari Tufail. Tufail ini saudara seibunya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwa Tufail berkata, aku melihat di dalam mimpi seolah aku mendatangi serombongan orang-orang Yahudi. Aku berkata kepada mereka, innakum la antumul qaum. Sesungguhnya kalian itu adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kalian tidak mengatakan Uzairun ibnullah. Uzair itu putranya Allah. Ya, Uzair ini salah satu di antara nabi dari kalangan Bani Israel. Nah, diyakini oleh orang-orang Yahud bahwa Uzair itu putranya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menjawab, sungguh kalian pun, yakni kaum muslimin, sebaik-baik kaum seandainya kalian itu tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Maka aku berkata kepada mereka, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, berikutnya Tufail mendatangi serombongan orang-orang Nasrani. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kemudian aku berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan Al-Masihu ibnullah. Al-Masih adalah putranya Allah. Yang dimaksud adalah Nabi Isa adalah putranya Allah. Dan ini yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Maka kemudian serombongan orang-orang Nasrani ini juga menjawab, innakum la antumul qaum. Sesungguhnya kalian pun sama akan menjadi sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Jadi apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi, apa yang disampaikan oleh orang-orang Nasrani dalam mimpinya Tufail ini sama. Bahwa kalian akan menjadi, yakni kaum muslimin, akan menjadi sebaik-baik kaum kalau kalian tidak mengatakan kalimat tadi Masya Allah wa sya'a Muhammad. Artinya berarti kan kalimat ini kalimat yang bermasalah. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka kata Tufail, pada pagi harinya aku menceritakan mimpi tersebut kepada kawan-kawanku. Kemudian aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga aku menceritakan mimpi itu kepada beliau. Maka Nabi balik bertanya, apakah engkau telah menceritakan mimpi tersebut kepada orang lain? Maka Tufail menjawab, iya. Karena sebelum cerita ke Nabi, ada beberapa orang yang mendapatkan cerita ini langsung dari Tufail. Maka Nabi SAW beliau bertahmid dan memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersabda, amma ba'du. Apa artinya amma ba'du? Kalau ada yang mau ceramah, mau khutbah, itu kan ada khutbatul hajat atau muqaddimah yang disampaikan, maka ujungnya apa? Amma ba'du. Apa artinya amma ba'du? Amma ba'du, sering dengar kan? Adapun setelah itu. Amma ba'du. Adapun setelah ini atau setelah itu. Amma ba'du fa inna Tufailan ra'a ru'ya fa akhbara biha man akhbara minkum wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha fala taqulu ma syaa Allah wa ma syaa Muhammad
walakin qul ma syaa Allah wahdah. Kata Nabi, amma ba'du, adapun setelah itu sesungguhnya Tufail telah bermimpi sesuatu yang diceritakannya kepada sejumlah orang di antara kamu, dan sesungguhnya kamu telah mengucapkan suatu ucapan karena satu dan lain hal, aku tidak sempat melarang kamu mengucapkannya. Artinya mimpinya Tufail ini ternyata jadi wasilah untuk kemudian Nabi menyampaikan ucapan yang terlarang ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka kata Nabi SAW, janganlah kalian mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Akan tetapi kata Nabi, nah ini solusinya, ucapkanlah Masya Allah wahdah. Cukup ucapkan Masya Allah saja. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya dari kisah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung hadis, di penghujung dari riwayat ini menegaskan bahwa Nabi telah melarang ucapan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Jadi menyandingkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Karena Nabi Muhammad itu setinggi apapun makamnya, setinggi apapun derajatnya, beliau tetap saja makhluk ciptaan Allah dari bangsa manusia, bukan Tuhan. Begitu ya. Maka kalau kehendak Nabi Muhammad saja manusia yang terbaik, tidak boleh disandingkan dengan kehendak Allah, bagaimana lagi dengan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana dalil-dalil yang sebelumnya kita sampaikan, dalil ini atau hadis ini juga merupakan dalil tentang haramnya menggabungkan kehendak makhluk dengan kehendak Allah dengan menggunakan kata penghubung dan, ya, waw ataf, yang biasa diterjemahkan dengan dan. Kenapa? Karena ketika digabungkan dengan huruf waw, Masya Allah wa sya'a Muhammad, ya, huruf waw ini, huruf ataf waw ini mengesankan penyetaraan, mengesankan kesamaan setingkat sederajat antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Padahal hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Wa ma tasyaun, apa yang kalian kehendaki, illa ayyasha Allahu Rabbul alamin. Semua itu yakni kehendak, apa yang dikehendaki manusia sejatinya di bawah kehendak Allah Rabbul alamin. Manusia memang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkeinginan, untuk berkehendak. Namun kehendak manusia bukan kehendak yang mutlak. Kehendak manusia, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Manusia sebetulnya menghendaki hidupnya selalu sehat, kan begitu ya? Betul tidak para jamaah? Ya. Maka manusia masing-masing berikhtiar dengan ikhtiar yang tentu dibenarkan di dalam syariat kita. Nah, apakah pasti sesuai dengan kehendak kita? Ternyata tidak. Ada saja masa-masa di mana kita itu diuji dengan sakit. Kan begitu? Tidak peduli ya bagaimana seterkebeknya orang itu mempertahankan kesehatannya, ya, ternyata di luar kehendaknya. Ada saja ujian yang namanya
sakit. Baik para jamaah, kita sebetulnya punya keinginan, punya kehendak bahwa hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hidup itu anteng-anteng aja begitu ya. Tapi ternyata terkadang kita mendapatkan riak, terkadang kita mendapatkan ombak, terkadang bahkan kita mendapatkan gelombang dalam perjalanan hidup kita. Seorang supir ya yang sangat berpengalaman. Baik para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seorang pilot yang jam terbangnya luar biasa. Tentu semua menghendaki dia bisa selamat di perjalanan. Semua berkehendak begitu. Namun ternyata hadirin jamaah yang dirahmati Allah, terkadang kehendak Allah itu berbeda. Kita mungkin yang hati-hati, tapi ternyata supir yang lain tidak hati-hati. Akhirnya kita kena imbas dari kelalaian orang. Dan demikian seterusnya. Maka apa yang dikehendaki manusia sejatinya di bawah kehendak Allah. Sehingga di dalam Islam kita diajarkan adab untuk sesuatu yang ya di masa yang akan datang yang belum tentu ya bagaimana peristiwanya di masa yang akan datang itu, hendaknya kita mentakliknya dengan kalimat insya Allah untuk sesuatu yang akan datang. Nanti hadir ya. Baik, insya Allah. Kenapa? Karena pengajiannya misalkan masih 2 hari lagi. Baik para jamaah. Dan kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita 2 hari ke depan. Ashabul jannah, ya para pemilik kebun, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang Allah kisahkan di surat apa itu? Surat Al-Qalam ya. Mereka itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah sudah merasa pasti kebunnya yang siap panen itu mereka bisa petik besok hari. Dan tidak mengucap insya Allah. Gitu ya. Kita pasti bisa memanen kebun kita yang siap panen itu besok hari. Namun mereka sebelumnya melakukan satu tindakan yang buruk. Tidak meneruskan kebaikan orang tua mereka sebelumnya. Orang tua mereka, pemilik kebun ini, kalau di musim panen, maka dibiarkan fuqara masakin untuk menikmati hasil panen itu. Nah mereka tidak mau. Begitu hadirin. Kemudian tiba-tiba ya di malam harinya mereka sudah berunding bahwa besok kita akan panen di pagi hari buta. Supaya apa? Supaya orang-orang miskin tidak tahu. Karena kalau orang miskin ikut nimbrung, ya, kita juga banyak kebutuhan. Nanti terkurangi harta kita gara-gara sedekah. Padahal kata Nabi apa? Ma naqasat mal min sadaqatin. Harta itu tidak akan berkurang gara-gara sedekah. Berkurang enggak ikhwan harta gara-gara sedekah? Kalau kasat mata melihatnya pakai nafsu, ya iya berkurang. Antum punya duit 1 miliar diinfakkan ke pesantren 500 juta, berkurang atau bertambah? Berkurang kalau dilihat nilainya, angkanya, dilihat pakai kasat mata, dilihat pakai hawa nafsu, berkurang iya, berkurang separuh. Tapi kalau dilihatnya pakai kata mata syariat, kita mengeluarkannya karena Allah lillahi ta'ala, aslinya itu bertambah. Antum punya harta 10, diinfakkan 1, totalnya jadi berapa? Minim-minim infak kita itu pahalanya berapa? 10 kali lipat kan begitu. Kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat, minim itu. Maksimalnya bisa 700 kali lipat. Bahkan ila adhafin katsirah. Berlipat-lipat ganda lagi. Kalau ada 10 harta, kita infakkan 1. Dilihat oleh kacamata syariat, ini bukan berkurang, bertambah. Kalau dapat yang minim saja, berarti dikeluarkan 1 sama dengan tambah 10.
9 tambah 10 jadi berapa? Jadi berapa ikhwan? 19. Kalau antum keluarkan 9 jadinya berapa? 91. Bertambah, bukan berkurang. Itu dengan pahala yang minim. Bagaimana dengan pahala yang berlipat? Antum dapat 700 kali lipatnya. Berarti kalau dikeluarin 1 harta antum sama dengan 709. Kan begitu? Kalau dikeluarin 2 jadi berapa? 1408. Kan begitu? Taib. Nah ini orang-orang ini, para pemilik kebun ini sepakat. Nggak usah dikasih tahu itu fuqara masakin. Karena bagi orang-orang bakhil, para jamaah, fuqara masakin itu ya gangguan. Ya. Yang suka mengusik harta mereka, nyusahkan orang-orang kaya, begitu ya. Padahal itu sebetulnya sarana bagi orang-orang kaya untuk menyalurkan harta mereka. Akhirnya ya mereka sepakat, ada di antara mereka yang mengingatkan, nggak boleh begitu. Orang tua kita dulu nggak seperti itu. Ditambah lagi mereka tidak mengucapkan insya Allah. Dengan pedeknya pasti besok kita akan bisa panen. Dengan panen yang berlimpah tanpa digerogoti, tanpa dikurangi ya oleh fuqara masakin. Diingatkan tidak mempan. Akhirnya di malam hari sebelum datangnya pagi Allah hanguskan kebun itu. Allah hanguskan kebun itu. Taib para jamaah. Nah ini menunjukkan bahwa apa yang dikehendaki manusia itu ya semuanya di bawah kehendak Allah. Cuma nanti akan berbeda. Orang yang sudah menempuh ikhtiar kebaikan dengan orang yang menempuh ikhtiar keburukan. Atau dia tidak menempuh ikhtiar sama sekali. Itu akan berbeda. Walaupun mungkin ujung-ujungnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diinginkan. Maka nanti akan berbeda di sisi Allah. Siapa yang sudah ikhtiar menempuh wasilah-wasilah kebaikan dan siapa yang justru malah menempuh wasilah-wasilah keburukan. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya. Ini bagian daripada syirkun asghar ya ketika menyandingkan kehendak Allah dengan kehendak makhluknya. Kalau kehendak Nabi Muhammad saja sebagai manusia yang terbaik tidak boleh bersanding dengan kehendak Allah, maka ya famin babil aula ya lebih utama lagi orang-orang yang di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah di sini Nabi memberikan solusi. Ucapkanlah masya Allah wahdah. Ucapkanlah masya Allah saja. Baik. Di hadis-hadis sebelumnya atau dalil-dalil sebelumnya yang sudah kita bahas juga terkait masalah ini, disebutkan bahwa boleh menyambungnya dengan summa, dengan kata penghubung summa. Summa itu artinya kemudian. Kalau waw kesannya setara, setingkat, sederajat, sama, ya sedangkan summa itu berbeda maknanya. Kalau kita hubungkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, tapi pakai kata penghubung summa yang artinya kemudian, maka summa itu fungsinya litartib, untuk menunjukkan urutan. Atas kehendak Allah, kemudian kehendak fulan. Ya, kehendak fulan. Nah, kalimat kemudian itu menunjukkan bahwa kehendak si fulan itu di bawahnya kehendak Allah. Sehingga di sini para ulama menyampaikan sekilas hadis yang sebelumnya kita bahas bahwa Nabi memberikan solusi boleh disebutkan kehendak fulan tapi dengan penghubung summa. Sedangkan di dalam hadis ini Nabi mengatakan cukup mengucapkan masya Allah saja. Sekilas ini seperti bertentangan. Kemudian dijamak oleh para ulama, dikompromikan oleh para ulama. Maksud dari hadis ini yang sedang kita bahas, ini yang paling utama, yang paling afdal. Cukuplah ucapkan atas kehendak Allah saja. Ya sedangkan ya hadis yang sebelumnya yang kita bahas, di mana Nabi pun memberikan solusi
Ya boleh menyebutkan kehendak fulan, kehendak makhluk, tapi dengan kata penghubung summa, nah itu yang dibolehkan. Jadi ada yang dibolehkan, ada yang lebih utama. Nah hadis ini menegaskan bahwa yang lebih utama cukup mengatakan Masya Allah saja atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah itu faidah yang terkait dengan pembahasan bab. Faidah-faidah lain yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, di dalam riwayat ini menunjukkan tentang penjelasan keutamaan dari sahabat yang mulia Tufail radhiyallahu taala anhu. Apa sisi keutamaan beliau di sini? Ikhwan, apa dari riwayat ini para ulama menjelaskan riwayat ini menunjukkan keutamaan sahabat Tufail. Dari sisi mana keutamaannya? Dari sisi beliau, mimpi beliau itu menjadi wasilah Nabi menyampaikan satu poin di dalam syariat, yakni tentang larangan mengucapkan Masya Allah wa sya'a fulan atau wa sya'a Muhammad. Baik. Nah, ketika mimpi beliau menjadi wasilah, berarti ya apa yang beliau alami ini ternyata menjadi wasilah, ya turunnya satu pembahasan syariat tentang larangan ucapan tadi. Kemudian sebagaimana hadis-hadis sebelumnya yang terkait masalah ini, di dalam riwayat ini juga terkandung penetapan sifat masyiah bagi Allah. Allah itu memiliki sifat berkehendak. Ya, tentu kehendak Allah berbeda dengan kehendak makhluknya. Kemudian juga di sini mengandung pelajaran bahwa kadangkala mimpi di masa Nabi itu menjadi sebab penetapan sebuah hukum syariat. Dan ini dialami oleh Nabi sebelum turunnya wahyu pertama di Gua Hira. Beliau sering mengalami yang namanya ru'ya salihah. Ru'ya salihah. Ru'ya salihah itu mimpi yang baik. Tidak pernah Nabi mimpi yang baik ketika bolak-balik tahannus di Gua Hira, ya kecuali mimpinya itu terwujud. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mimpi beliau itu menjadi satu bagian, ya mimpinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan ru'ya salihah itu menjadi juz'un, ya satu bagian dari 46 bagian wahyu Allah. Wahyu Allah turun berapa tahun kepada Nabi? Berapa tahun ya ikhwan? Nabi diangkat jadi Rasul usia berapa? 40 tahun, ya kan? Wafat di usia 63. Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, itu tandanya apa? Wahyu turun pertama di Gua Hira, ya kan? Kemudian terus turun, ya Al-Quran berangsur-angsur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fase Mekahnya 13 tahun, fase Madinahnya 10 tahun. Maka ada ayat-ayat surat-surat Makkiyah, ada ayat-ayat atau surat-surat Madaniyah. 23 tahun wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mimpi itu satu juz, satu bagian dari 46 bagian wahyu. Kenapa? Karena beliau sebelum mendapatkan wahyu pertama itu sering bermimpi dan berlangsung selama sekitar 6 bulan. 23 tahun dibagi 2, dikali 2 ya, berapa? 60 berapa? 46 kan begitu. Maka mimpinya Nabi menjadi satu bagian dari 46
bagian wahyu Allah Subhanahu wa taala yang turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Karena 6 bulan beliau mengalami mimpi-mimpi salihah, mimpi-mimpi yang baik, dan itu selalu terwujud dan disaksikan oleh istrinya sendiri, Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan dari data-data informasi yang ada dari Waraqah bin Naufal, ya, sepupu dari Ibunda Khadijah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka Khadijah itu meyakini bahwa suaminya ini akan menjadi sosok manusia yang istimewa, bukan manusia biasa. Dan benarlah ya, ketajaman akal, kebesaran hikmah Ibunda Khadijah ya menjadikan beliau sosok wanita yang luar biasa, ya, bermental luar biasa, mental yang begitu kuat, ya, membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menguras hartanya demi keberlangsungan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib para jamaah. Nah, mimpi di masa Nabi itu, ya, mimpinya Rasulullah, kemudian sebagian mimpinya para sahabat, beberapa riwayat ada sebagian mimpinya para sahabat yang kemudian ketika diceritakan kepada Nabi menjadi pelajaran syariat bagi umatnya. Maka di masa Nabi, mimpi salih, mimpi yang baik itu kadangkala menjadi sebab penetapan sebagian hukum syariat. Taib. Kalau mimpi orang di zaman sekarang bisa jadi hukum syariat, oh bahaya. Para jamaah, aliran-aliran sesat, amaliyah-amaliyah yang sesat, ya, thariqah-thariqah yang sesat itu banyak bermunculan, sejarah berdirinya dari mimpi. Ya kan? Mimpinya siapa? Mimpi pendirinya. Yang kemudian mimpi itu diajarkan kepada manusia yang dia anggap mimpi ini mimpi istimewa, sebagaimana mimpinya wali-wali Allah dari kalangan para sahabat. Apalagi mungkin sebagian orang menganggap mimpinya itu wangsit dari malaikat Jibril, mensetarakan dirinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini pasti menyesatkan. Mimpi orang zaman sekarang para jamaah tidak bisa jadi syariat. Kenapa? Loh, syariat sudah ditutup. Syariat sudah ditutup dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak ada nabi dan rasul setelah kenabian kerasulan Muhammad. Sehingga syariat ini sudah sempurna dan disempurnakan sampai nanti datangnya kiamat. Sehingga tidak boleh ada seorang pun dari manusia sepeninggal Nabi yang kemudian membuat syariat-syariat baru. Karena enggak akan ada lagi syariat baru. Nabi Isa saja nanti turun di akhir zaman, ya, mempraktekkan syariatnya Nabi Muhammad, tidak bawa syariat baru. Nah, ini ada orang dari pojok pulau sana, gitu ya. Gara-gara mimpi, akhirnya mimpinya merasa ini dari malaikat Jibril. Bikinlah satu aliran diajarkan. Dan luar biasa para jamaah. Ini uniknya warga plus 62 begitu ya. Orang seaneh senyeleneh apapun, ya, bikin aliran-aliran baru, ada saja pengikutnya. Ya tidak? Jadi yang bodoh ini pendirinya atau pengikutnya? Dan mohon maaf, kadang pengikutnya itu orang-orang terpelajar yang secara akademik Masya Allah, begitu ya, berderet titelnya di depan dan di belakang nama, ya, saking panjangnya kadang kalau ijazahnya ditulis itu tidak cukup kertasnya, ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, alhamdulillah sebagiannya sudah ditangkap di penjara, kan begitu. Sebagiannya masih ada yang berkeliaran. Saya punya teman, sahabat saya, hafizahullah ta'ala, seorang ustadz juga, Pak. Beliau punya kakak ngaku nabi. Dan dinasihatin belum.
Oh sudah, bukan nasihat lagi, debat kita. Dan sudah saya cap kamu ini sesat. Gitu. Ngaku nabi Pak, ngaku nabi. Dan ada pengikutnya, ada pengikutnya. Itu mungkin kalau terdeteksi sama Satpol PP begitu ya, kayaknya bisa ditangkap itu. Cuman mungkin masih underground dia, hanya kalangan sendiri saja. Tapi sudah banyak pengikutnya. Ngaku nabi, hadirin. Dan banyak lagi. Orang yang mengadakan amaliyah tertentu sampai diajarkan kepada manusia, pengikutnya banyak, jamaahnya banyak, anggotanya banyak, bubuhannya melimpah. Kalau zaman sekarang followernya, subscribernya, begitu ya, tukang nge-like-nya. Baik para jamaah, itu ternyata kalau ditelusuri sejarah berdirinya itu bermula dari mimpi. Ya. Sehingga bisa dipastikan kalau mulanya dari mimpi, ini tidak benar. Karena mimpi orang sekarang tidak bisa jadi syariat. Pasti muhdats, sesuatu yang diada-adakan, baru dalam syariat. Syariat ini sudah sempurna. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya, disyariatkan berkhutbah untuk menyampaikan perkara-perkara penting. Jadi kalau ada hal-hal yang darurat untuk disampaikan, perkaranya penting, orang yang memang punya kapasitas selayaknya menyampaikan itu di hadapan jamaah. Contoh misalkan Pak imam masjid, ada misalkan dari kelakuan jamaah yang kurang pas, ya berkaitan dengan ketertiban, adab di dalam sholat berjamaah atau saat berada di majelis atau saat berada di masjid, gitu ya. Maka selayaknya seorang imam, ya mungkin selesai sholat, ya yang itu kadang juga dicontohkan oleh Nabi, dia naik ke atas mimbar atau dia menghadap ke jamaah, menyampaikan perkara yang mendasar, perkara yang penting demi kemaslahatan ibadah sholat berjamaah di masjid. Dia boleh menyampaikan. Begitu ya. Barakallahu fikum. Bahkan khatib Jumat itu kalau ada hal-hal yang kurang pas terjadi di jamaah yang sedang melaksanakan atau mendengarkan khutbah Jumat, itu dia boleh berhenti dulu khutbahnya, dia tegur dulu. Boleh itu Pak. Bahkan membangunkan orang tidur. Ya. Jadi sedang khutbah Jumat, menggebu-gebu, baru 5 menit, jamaah sudah banyak yang tertunduk gitu. Itu dia berhenti dulu khutbah, kemudian nyuruh bangun dulu. Pak, yang di sop 3, jangan tidur Pak. Bangun. Ya, dengarkan khutbah. Boleh tidak? Boleh. Nabi pernah menegur di tengah-tengah khutbah, ada orang masuk ke masjid, tiba-tiba selek langsung duduk. Nabi berhenti dulu khutbahnya, kemudian bertanya, ya, as-sallait, kamu sudah salat belum 2 rakaat? Belum ya Rasul? Maka kata Nabi, salat dulu 2 rakaat. Maksudnya tahiyatul masjid. Boleh Pak. Ya. Cuman memang jarang ada khatib mempraktekkan itu. Kenapa? Kalau dipraktekkan bisa viral gitu. Oh itu di Masjid BDI khotibnya bangunin orang tidur dulu gitu. Nah, itu bisa viral. Dan bisa saja itu ustaz siapa, nanti tahun depan jangan dijadwalkan lagi. Sebetulnya itu boleh, itu haknya khotib. Ketika ada hal-hal yang perlu disampaikan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga ada pelajaran tentang mengawali khutbah. Mengawali khutbah yang dicontohkan oleh Nabi di sini adalah dengan tahmid. Maka kita mengenal ada khutbatul hajat, isi pertamanya adalah pujian-pujian. Innal hamdalillah. Sesungguhnya ya, segala puji itu hanya milik Allah. Nabi itu memulai pembicaraan bisa dengan 3 cara. Kadang Nabi dengan basmalah, kadang Nabi langsung membaca ayat yang terkait dengan apa yang akan beliau sampaikan,
dan keseringannya Nabi memulainya dengan tahmid. Ya, kita mengenal ada khutbatul hajat, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Kemudian para jamaah juga disyariatkan mengucapkan amma ba'du. Ya, setelah kita membuka pembicaraan dengan khutbatul hajat atau dengan hal-hal yang tadi kita sebutkan. Taib. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah ta'ala di kesempatan berikutnya kita masuk di bab ke-45. Bab tentang man sabbad dahra faqad adallaha. Siapa yang mencaci maki masa, ya, maka berarti dia telah menyakiti Allah. Ini juga pembahasan penting yang terkadang mengalir begitu saja dari lisan kita, ternyata sejatinya itu bermasalah dalam ketauhidan. Mencaci maki masa, gitu ya. Panas dicaci maki, ya. Giliran turun hujan, hujannya diomelin, gitu ya. Mendung diomelin, serba salah manusia, kan begitu ya. Kalau panas terus, panasnya diomelin. Ya. Ketika dikasih hujan, hujannya diomelin. Nah itu manusia kadang serba salah. Tidak ada angin berhembus, ya, ngomel-ngomel. Ya, ketika angin terlalu kencang juga ngomel-ngomel. Nah ini kadang terjadi pada lisan sebagian manusia, ya bahkan sebagian kaum muslimin, yang ternyata sejatinya itu masalah dalam ketauhidan seseorang. Nanti insyaallah kita bahas di kesempatan berikutnya. Biidnillahi ta'ala wa taufiqihi wa inayatihi. Allahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.